sahabat SketchUp sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke seri 003. Kita akan belajar bagaimana assign material dalam SketchUp. Jadi nanti keperluannya untuk rendering ya. Oke, sekarang kita buka file seri 002 kemarin. Nanti saya lampirkan di link deskripsi ya. Oke, kita buka. Oke, ini bangunan sederhana yang kemarin kita buat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat tampilan ini tidak putih. Jadi ada, kalau di SketchUp namanya ada paint bucket. Ikonnya ada di sebelah sini ya, atau kita bisa menggunakan shortcut keyboard B. Kita ketik B, jadi dia nanti akan muncul. Ada beberapa tipe-tipe material yang bisa sahabat lihat di sini. Ada aspal and concrete, jadi ini tentang aspal dan concrete gitu ya. Ada brick and cladding dan sebagainya. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat satu-satu di sini. Utamanya yang biasa dipakai itu adalah aspal, brick, kemudian color atau color name, glass, landscape, kemudian metal dan wood. Jadi itu yang biasa sering saya pakai. Lainnya nanti kita bisa custom sendiri. Oke. Sekarang kita belajar bagaimana assign material. Jadi kalau kita umpamakan di sebelah sini, kalau untuk rendering biasanya di sini ada jurai gitu ya, ada jurai, kemudian ada knock di sini. Nah, kita simulasikan sederhana aja, kita offset ada 20 cm masing-masing. Ini kita belajar simpelnya dulu, jadi biar sahabat-sahabat mudah memahami ya. Nah, sekarang kita extrude ke dalam. Sebelum extrude ke dalam, kita tarik dulu dari sini ke sini sumbu magenta ya, jadi dia menerus. Untuk versi SketchUp 2022 sudah otomatis, namun untuk SketchUp versi 8 seingat saya, koreksi jika salah ya, untuk membuat sumbu magenta seperti ini kita harus tarik dari sini ke sini dulu ya. Kalau di SketchUp 2022 sudah otomatis. Oke, kita tinggal tarik semua. Oke, sekarang kita hapus, termasuk garis ini ya, kita hapus. Kita hapus. Oke, sekarang kita udah punya beberapa garis. Sekarang kita extrude. Untuk memudahkan, ini teman-teman dan sahabat sekalian, kita extrude area ini aja ya. Ini bidang-bidang ini yang kita extrude. Jadi kita akan memunculkan beberapa jurai dan knock ini keluar. Jadi kita triknya adalah kita masukkan yang ini aja ke dalam, sekitar 4 cm. Menyesuaikan dari sahabat sekalian saja. Nah, nanti area ini kita hapus. Ini kita buat garis dulu di sebelah sini biar nggak terhapus ya. Oke. Nah, jadi kalau kita hapus seperti yang tadi pertama saya lakukan, dia akan ikut terhapus. Tapi kalau kita buat bidang-bidang ini, nah, dia nggak terhapus gitu ya. Nah, perbedaannya gimana? Coba kita hapus di sini. Nah, dia yang bagian bawah langsung hilang. Tapi kalau tadi kita buat garis-garisnya di bidang ini, dia masih tertutup. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nanti untuk tingkat selanjutnya akan saya ajarkan bagaimana cara mendownload dari 3D Warehouse. Jadi 3D Warehouse itu satu website dari SketchUp. Nah, di dalamnya itu sudah ada beberapa kumpulan 3D model yang sudah diupload dari
berbagai macam orang yang terlibat di situ ya. Jadi udah punya akun di situ, bisa upload di situ. Nah, kita bisa download secara free dari situ. Oke, ini sudah selesai semua. Sekarang kita assign atap di sini. Kita cari roofing. Sahabat sekalian, cari roofing. Nah, ini ada beberapa tipe genteng. Nah, untuk genteng-genteng ini kan mungkin beberapa ada yang jarang di pasaran gitu ya. Kalau untuk genteng yang seperti genteng keramik itu kan kita harus download teksturnya sendiri. Nah, nanti saya ajarkan cara mengubah teksturnya. Kita sementara pakai atap aspal ya, atau bitumen gitu ya. Kita assign di sini, klik saja, assign di sini. Kemudian area ini kita biarkan tetap putih dulu. Kemudian area knock dan jurenya kita buat dia adalah warna senada. Nah, caranya bagaimana? Sahabat sekalian, perhatikan ini ada icon plus, create material gitu ya. Kita klik. Nah, dia akan membuat material baru sesuai dengan referensi material pertama. Nah, sekarang kita tinggal buang teksturnya. Oke. Ini warnanya kita sudah dapat. Nah, caranya adalah bagaimana mengesain semua material ini selain yang tadi kita klik. Caranya gampang. Sahabat sekalian, ketik di keyboard shift sambil ditahan ya. Kita klik di area sini. Nah, semua selain material yang tadi di sini ini sudah ke assign warna tadi. Oke. Nah, di bagian bawah termasuk. Nah, nanti kita ubah di bagian bawahnya. Oke. Ini kita tinggal cari material color ya, color atau color name. Kalau sahabat sekalian bisa sama saja sebenarnya. Kita assign warna putih ya. Nah, oke. Nah, untuk tampilan atap biasanya di sini kan kita ada wood plank gitu ya. Ada wood plank di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita buat seperti ini aja, simple dulu. Ini langsung saya ajarkan follow me ya. Follow me itu adalah kita akan buat satu bidang wood plank di sini. Katakanlah kita buat sederhana dulu ya. Kita buat 35 dengan ketebalan 2 cm gitu ya. 2,5 cm gitu ya. Nah, ini kita group. Kemudian biasanya wood plank itu dia ada overlapping, atau kalau sahabat sekalian mau single ya nggak apa-apa. Sekarang kita langsung belajar overlapping aja. Kita tarik di sini. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita move ke sini. Kita move ke sini. Kemudian kita putar agar dia menghadap ke bawah. Kita sumbu merah, klik di sini, tarik ke bawah. Oke. Sekarang kita buat dia bagaimana menggunakan tool follow me. Dia akan mengikuti bidang ini, menekuk terus menerus ke sana, mengelilingi untuk atap. Caranya bagaimana? Kita gampang, kita klik 2 kali di sini. Nah, agar bidangnya seperti ini ya, klik 2 kali di sini, kemudian ketik shift, klik di sini. Sekarang jangan klik di sini ya. Kalau klik kanan di sini dia akan hilang. Oke, kita ulangi. Klik 2 kali kiri di sini, shift, kemudian klik di garisnya, klik kanan. Oke. Ingat ya, klik di garisnya, klik kanan. Ini kita copy atau Ctrl C ya, copy atau Ctrl C, kemudian kita keluarkan, kemudian kita edit pass in place. Pass in place itu dia ininya adalah shortcutnya Ctrl Shift V. Jadi dia meletakkan objek yang udah kita copy persis lokasinya di titik awal copy. Kita ketik langsung Ctrl Shift V.
Nah, otomatis dia sudah ada di sini. Sebelum kita klik apa-apa, kita langsung klik kanan di garisnya. Jangan sampai kita klik di sini dulu ya, karena nanti dia akan hilang. Kalau kita klik di sini, kita akan susah sekali mencari objeknya tadi. Oke, kita undo dulu. Ctrl Shift V. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita make component. Nah, kita kasih nama wood plank misal ya. Oke, sekarang objek ini kita klik Ctrl A di dalamnya, Ctrl X, kemudian kita keluar, kita masuk ke komponen tadi. Oke, klik kiri 2 kali di sini, kita lakukan perintah yang sama, Ctrl Shift V. Nah, dia otomatis antara objek garis tadi dan ini sudah menjadi satu ya. Oke, sekarang caranya command follow me bagaimana? Kita Ctrl A di dalam ini dalamnya, jadi semuanya terseleksi. Ctrl A, Ctrl A, kemudian kita pilih perintah follow me. Nah, di mana perintah follow me? Dia ada di sini. Tool, kita tool terus follow me. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan ini. Sekarang setelah tadi kita klik semua, kita pencet shift, kemudian drag kiri ya, mouse kiri, drag dari sini ke sini. Jadi untuk mengunseleksi bagian ini. Sekarang kita buka tool, follow me, kemudian klik di sini 1 kali. Nah, otomatis dia akan mengelilingi area ini. Itu perintah sederhana pada follow me. Oke, dipahami ya sahabat-sahabat sekalian. Itu caranya. Nah, sekarang kita belajar assign. Balik lagi, kita belajar assign material. Nah, lantai kita langsung saja kita masuk di sini, kita buat rantai. Dia ada di tile. Oke, misal kita ambil keramik warna krem ini ya, concrete tile atau kita yang marble. Kita klik di sini. Nah, teman-teman perhatikan garis ini kan kurang bagus ya, kalau di realitanya nggak seperti ini. Caranya mudah, kita klik kanan di sini, texture, position. Nah, sekarang sahabat sekalian bisa tarik ini ke sini. Nah, dia akan tepat di ujung. Oke, nah yang sebelah sini mengikuti. Oke, kita assign lagi di sini, sini, dan sini. Nah, kalau sahabat sekalian lihat, ini antara ini dan ini kan tidak nyambung ya. Sekarang caranya adalah kita assign, kita ambil shift ya, keyboard alt, kita tekan. Kalau tadi kan perintah awal kan kita seperti ini ya, dia keluarnya bucket ember gitu ya. Nah, sekarang kita tekan alt, kita klik yang referensi pertama, klik di sini. Kemudian keluarin tombol alt-nya, kita lepaskan, kemudian kita klik di sini. Nah, otomatis dia akan lurus. Oke, kalau di bagian tertentu, misal atas bawahnya nggak pas, sahabat sekalian tinggal lakukan cara yang sama. Position, kita tarik kira-kira seperti ini. Gitu ya, dipahami ya, mudah sekali. Oke, nah lantai kita sudah. Nah, sekarang kita buat semua objek ini adalah dinding gitu ya. Nah, kita dinding, kita masuknya di color. Oke, kita ambil spektrum putih, langsung kita plus, kita namakan wall. Nah, kita pencet shift, kemudian assign ini. Jadi semua yang warna putih di sini sudah menjadi dinding. Ingat ya, kita pencet shift, semuanya sudah menjadi dinding. Nah, sekarang kita assign ini menggunakan jendela. Kita ambil referensi wood. Nah, kita ambil kayu. Kemudian kita masuk di sini. Klik. Oke, nah ini adalah ada 2 jendela yang kemarin saya sebutkan di awal seri 002.
Ini adalah jendela dummy dan ini jendela asli gitu ya. Nah, caranya sama, dua-duanya kita assign kayu dulu. Oke, dua-duanya kita assign kayu dulu. Nah, sekarang cara mengassign kaca, kita ambil di reference glass and mirror, kita ambil transparent glass gray ya. Oke, nah sekarang kalau dummy kita harus masuk ke dalamnya, harus udah masuk ke dalamnya, kemudian klik kiri di sini. Jangan sampai keseleksi semua ya. Kalau ini sahabat-sahabat perhatikan, dia ada bintik-bintik sama garis, itu namanya terseleksi semua, itu tandanya seperti itu. Nah, sekarang kita klik di sini, kemudian pencet B lagi. Nah, karena ini sudah glass, tinggal klik saja. Ingat, yang bagian depan juga biasanya belum, kita klik. Oke, secara tampilan dia sama jendela. Nah, sekarang untuk area ini, karena kemarin kita sudah buat ini adalah 3D model, kita masuk ke bagian terdalamnya yaitu kacanya, kita pencet B. Nah, dia otomatis sudah, karena sudah satu objek gitu ya. Secara tampilan kalau sahabat sekalian perhatikan benar-benar persis ya, kita nggak akan tahu bedanya kalau nggak kita masuk ke dalam. Oke. Nah, sekarang cara yang sama. Nah, bagaimana cara tanpa saya harus membuat material lagi? Saya mau mengambil kayu ini, caranya gampang, kita B, kemudian pencet Alt di keyboard, Alt ya, kita klik di sini. Nah, dia otomatis ini sudah kita buat wood veneer. Nah, sekarang kita tinggal assign di sini. Nah, untuk beberapa kasus, untuk komponen yang kita download, nanti biasanya kita harus masuk dulu baru kita bisa assign, karena dia secara default usernya itu membuatnya itu memang assign materialnya di dalam komponen ya. Kalau ini tadi saya udah langsung bisa assign tanpa saya masuk ke dalamnya. Jadi ini udah satu objek komponen, langsung saya assign di sini sudah bisa. Oke. Nah, area ini masih menggunakan kayu. Sekarang kita masuk ke metal. Kita ambil satu aja chrome ya gitu ya. Contohnya kita masuk nih. Karena kemarin kita sudah buat komponen, jadi kita klik satu di sini, otomatis sebelah sana sudah menjadi terseleksi ya. Nah, karena kemarin kalau sahabat sekalian ingat, ini juga sudah komponen ya, tandanya sebuah komponen. Ini ada icon atau tulisan make unique, jadi artinya sudah menjadi komponen. Caranya mudah, kalau teman-teman daripada assign satu pintu masing-masing, handle-nya kita masuk ke dalamnya, kita pencet B, kita pencet shift, klik di sini. Nah, semuanya sudah terassign metal. Mudah sekali kan? Oke, itu adalah assign material. Cukup simpel. Secara tampilan ini sudah mendekati bangunan sederhana, secara looks kita bisa rendering gitu ya. Nah, sekarang kita simulasikan sederhana saja, kita buat perkerasan di sini. Kita misal buat contoh jalan gitu ya. Kita tarik sini, kita membuat aspal. Oke, biasanya di aspal di sebelah kirinya itu ada paving atau halaman gitu ya. Kita halaman dulu, misal 1 meter, kemudian kita tambahkan trotoar 1 meter. Nah, ini tinggal lebar jalannya kita sesuaikan saja. Oke, ini kita assign menggunakan paving gitu ya. Paving untuk trotoar biasanya adalah masih berupa tanah, jadi kita assign tanah gitu. Nah, area sini kita bisa assign menggunakan rumput misal ya. Landscaping kita masih masuk di landscaping ya. Landscaping di sini ada 2 tipe rumput, sahabat bisa pilih yang mana saja. Oke, itu cara assign material dalam SketchUp, mudah dipahami. Ini kita menggunakan wood plank
Oke, sekian tutorial cara assign material pada SketchUp pada bangunan yang sangat sederhana. Di sesi selanjutnya kita akan belajar bagaimana assign material yang lebih kompleks dan cara mengimport sebuah denah dari AutoCAD. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe tentunya untuk mendukung saya dalam membuat tutorial ini, sehingga saya dapat membuat tutorial yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.